Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak semuanya peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bantarsari tahun pelajaran 2020-2021, saya sampaikan terima kasih pada kesempatan ini atau pada hari ini masih mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa kelas 10. Anak-anak semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan wawasan wisata Mandala. Namun sebelumnya, terlebih dahulu saya sampaikan tentang biodata pribadi saya. Saya bernama Kasirun, tempat tanggal lahirnya Cilacap 8 April 1970, pengampu mata pelajaran ekonomi dengan tugas tambahan sebagai wakasiswaan, punya anak 2 dan istri, tempat tinggalnya di Desa Cinyawang, RT 2 RW 1 Kecamatan Patimuan, atau lebih tepatnya dekat dengan perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Anak-anak semuanya, pada sesi materi tentang wawasan wisata Mandala, mohon untuk bisa dipahami karena berkaitan langsung dengan persekolahan. Wawasan wisata Mandala merupakan suatu wawasan yang berkaitan dengan sudut pandang terhadap lingkungan atau terhadap sekolah. Jadi wawasan dapat diartikan sebagai cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggap fidrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Sedangkan biasa berarti pendidikan dan mandala berarti lingkaran, bulatan atau lingkungan. Sehingga dapat diartikan wawasan wisata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan lingkungan pembelajaran. Anak-anak semuanya, ada 5 komponen penting dalam wawasan wisata Mandala. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika, yang keempat peran siswa, dan yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Secara rinci untuk masing-masing komponen, yang pertama adalah peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah meliputi yang pertama berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama dengan komite sekolah sebagai wakil daripada orang tua, peserta didik, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, peran kepala sekolah adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Keempat, peran kepala sekolah adalah menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan ataupun tata tertib. Yang kelima, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern antar guru, wali murid maupun siswa. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, peran guru. Peran guru yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang keempat, bahwa guru adalah seorang yang harus digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga adalah peran sivitas akademika. Peran sivitas akademika meliputi yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses
belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang berikutnya adalah peran peserta didik atau siswa. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru, teman, dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, belajar dengan tekun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Yang kelima, menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. Yang keenam, menjaga keamanan sekolah. Yang ketujuh, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah. Peran masyarakat. Peran masyarakat antara lain yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Mekanisme pelaksanaan Yata Mandala ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap preventif, nanti yang meliputi. Yang pertama adalah memelihara sekolah melalui tujukan. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. Yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan pada saat kegiatan sekolah. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Yang kedua, tahap represif atau tahap tindakan yang meliputi 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Kepada anak-anak semua, demikian materi yang berkaitan dengan wawasan Yata Mandala. Namun sebelum saya mengakhiri penyajian materi ini, maka nanti ada evaluasi yang harus anak-anak semuanya buat atau rangkum, yaitu bahwa anak-anak semuanya nanti setelah tayangan ini untuk bisa membuat narasi berdasarkan pendapat pribadi yang berkaitan dengan bagaimana membangun struktur dan kultur untuk mencapai ketahanan lingkungan sekolah yang mantap agar tercipta karakter-karakter peserta didik yang positif. Saya ulangi lagi, bagaimana membangun struktur dan kultur untuk mencapai ketahanan lingkungan sekolah yang mantap agar tercipta karakter-karakter peserta didik yang positif. Saya harapkan untuk membuat narasi yang dibuat minimal kurang lebihnya 1000 karakter. Terima kasih dari saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan atau paparan materi selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lantik Triuda Bakti, guru mata pelajaran matematika dengan tugas tambahan sebagai pembina OSIS.
Hari ini kita akan membicarakan tentang tata tertib, bahwa di mana semua tempat di mana kita berada pasti ada tata tertib, tanpa kecuali di SMA Negeri 1 Bantarsari. Dan Ibu yakin kalian sebagai siswa pasti sudah mengetahui tata tertib yang ada di sekolah. Ibu akan bacakan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Bantarsari. Yang pertama tentang kehadiran. Anak-anak harus hadir tepat jam 7.00 sebelum pelajaran dimulai. Kalau anak-anak hadir lebih dari jam 7, maka dianggapnya terlambat dan bisa masuk ke kelas dengan membawa surat keterangan dari BK atau STP 2K. Kemudian siswa juga wajib mengikuti semua pelajaran di sekolah, termasuk tugas untuk mengikuti upacara bendera dan upacara peringatan hari besar yang lain. Untuk siswa, ketidakhadiran siswa di sekolah, misalkan kalian tidak hadir 1 minggu 2 kali, harus dengan surat keterangan dari orang tua, tanda tangan orang tua, atau bisa juga dengan surat keterangan dari dokter. Jika dalam waktu 1 minggu kalian tidak datang ke sekolah tanpa ada surat keterangan dari dokter ataupun orang tua, maka dianggapnya alpa. Dan jika surat keterangan dari dokter tidak ditunjukkan, juga termasuk alfa. Siswa yang tidak hadir di sekolah selama 14 hari berturut-turut tanpa keterangan dianggap telah mengundurkan diri dari SMA Negeri 1 Bantarsari. Kemudian untuk aturan pakaian dan tata rias. Yang pertama, pakaian seragam, atribut, ikat pinggang, dan sepatu. Untuk pakaian seragam adalah pakaian yang layak pakai, tidak boleh sobek. Kemudian untuk sabuk dan ikat pinggang atau sabuk itu harus berlogo SMA Negeri Bantarsari. Begitu juga dengan kaos kaki juga harus berlogo Bantarsari. Kemudian untuk pakaian anak laki-laki, semua pakaian dimasukkan ke dalam celana ketuan. Pakaian dimasukkan ke dalam rok kecuali baju identitas, baju batik, dan baju pramuka. Untuk hari Senin dan hari Selasa, anak-anak menggunakan pakaian OSIS putih abu-abu dengan laki-laki berlengan pendek dan baju dimasukkan, kemudian perempuan berkerudung, baju dimasukkan, dan rok panjang. Untuk hari Selasa sama seperti hari Senin. Kemudian hari Rabu dan Kamis itu memakai baju identitas yang kotak-kotak sesuai dengan ketentuan dan atribut sekolah yang lengkap. Untuk siswi wajib berjilbab kecuali non-muslim. Kemudian untuk hari Kamis menggunakan batik dan celana untuk anak laki-laki, kemudian rok berwarna pramuka, celana dan rok berwarna pramuka. Kemudian untuk hari Jumat mungkin sama di sekolah kalian yang lalu, bahwa hari Jumat menggunakan pakaian pramuka. Kemudian untuk tata rias, siswa berpenampilan tidak boleh berlebihan. Untuk putra, rambut harus pendek, rapi. Untuk kanan kiri maksimal panjangnya 3 cm, bagian atas maksimal 5 cm. Dan untuk putri, rambut diikat, kemudian tertutup jilbab, tidak dipotong pendek, tidak diberi warna, tidak menggunakan make up apapun, karena Ibu yakin kalian semuanya sudah cantik-cantik, jadi tidak perlu ada make up tambahan. Dan juga tidak diperbolehkan untuk menatau badan atau menindik bagian tubuh lain kecuali telinga. Kemudian tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Kemudian aturan penggunaan handphone, laptop, dan media elektronik. Peserta didik boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan handphone atau media elektronik lain di saat diizinkan oleh guru pada saat pembelajaran. Peserta didik tidak boleh menggunakan handphone,
atau laptop pada saat ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau ulangan terprogram lainnya yang dilaksanakan di sekolah, kecuali dengan izin guru atau panitia tes. Jika terdapat peserta didik yang menggunakan handphone, laptop, atau media elektronik lainnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka guru mata pelajaran berhak menyita. Bisa diambil 1 hari setelah penyitaan dan diambil oleh orang tua. Penyalahgunaan handphone, laptop, dan media elektronik lain untuk bullying atau pelecehan, fitnah, dan hal negatif yang dilakukan terhadap warga sekolah, maka peserta didik tersebut mendapat sanksi sesuai dengan angka kredit. Handphone, laptop, dan media elektronik yang disita STP 2K hanya dapat diambil oleh orang tua siswa dan minimal 1 hari setelah penyitaan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan handphone, laptop, dan media elektronik lain, sekolah tidak bertanggung jawab dan semuanya adalah tanggung jawab peserta didik. Aturan kredit poin. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tercatat atau terhitung dalam kredit poin. Akumulasinya adalah maksimal 100 poin untuk 3 tahun di SMA Negeri 1 Bantarsari, dimulai dari kelas 10. Kemudian kelas 11 membawa 50% poin yang telah dikumpulkan di saat kelas 10. Kemudian yang ketiga, akumulasi kredit poin untuk kelas 12 dimulai dengan membawa 75% dari kelas 11. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan. Yang pertama adalah pelanggaran ringan. Untuk pelanggaran ringan, apabila dilakukan poin kurang dari 20, maka siswa akan mendapat teguran. Kemudian untuk pelanggaran sedang kategori yang pertama, jika siswa melakukan pelanggaran dan mencapai poin 20, maka siswa mendapatkan teguran dan juga nasihat agar tidak mengulangi. Yang kedua, pelanggaran apabila siswa melakukan pelanggaran mencapai poin 25, maka dilakukan pemanggilan orang tua pertama. Kemudian jika siswa mencapai poin 40, maka pemanggilan orang tua untuk kedua kalinya disertai dengan sanksi skorsing selama 1 hari. Pelanggaran keempat, apabila poin siswa mencapai 60, maka dilakukan pemanggilan orang tua yang ketiga kalinya dan membuat kesepakatan dengan siswa disertai pemberian sanksi skorsing selama 2 hari. Pelanggaran atau berat khusus adalah jika siswa mendapatkan poin lebih dari atau sama dengan 100, maka akan dikembalikan ke orang tua. Adapun kriteria pelanggaran poin diantaranya sebagai contoh adalah terlambat hadir di sekolah 3 poin, tidak memakai topi dari OSIS waktu mengikuti upacara 5 poin, rambut pria panjang samping belakang lebih dari 1 cm atau lebih dari 2 cm dan diwarnai, berarti ada 5 poin, dan mencoret-coret tembok, meja, atau kursi dari sarana prasarana sekolah lainnya ada 15 poin. Dan jika kalian berbicara kotor di sekolahan atau terhadap teman itu 25 poin. Kalau berbicara kotor dengan guru dan karyawan kepala sekolah ada 75 poin. Kemudian berkelahi di dalam dan di luar sekolah 100 poin. Itu salah satu di antara poin-poin yang akan diberikan. Itu hanya sebatas contoh saja. Kemudian semoga saja dengan tata tertib yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Bantarsari, kita semua dapat meningkatkan disiplin diri, menjadi lebih baik lagi, dan sukses ke depannya. Salam sejahtera, sukses ke depan untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.